Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan tentunya untuk sama-sama berjumpa dan bertatap muka melalui media sosial YouTube. Tepat di hari ini, alhamdulillah, subscriber Kambagewuna sudah mencapai 1000. Dan sebagai komitmen awal saya, dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber atau yang sudah mengikuti akun YouTube Kambagewuna. Jadi sebagai bentuk terima kasih saya, pada hari ini juga saya akan membagikan souvenir Kambagewuna berupa kaos dan gelas. Jadi untuk daerah Jawa, saya akan membagikan gelas, tentu logo Kambagewuna. Dan untuk di luar Pulau Jawa, saya akan mengirimkan kaos berlogokan Kambagewuna. Ini tentunya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap kampung halaman, sebagai bentuk juga pengingat bahwa kita sama-sama mencintai kampung kita, daerah kita, Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sebagaimana komitmen awal saya bahwa ketika akun YouTube saya sudah mencapai 1000 subscriber, maka saya akan meluncurkan program-program edukasi. Dari sekian banyak bahan uji coba atau semacam trial saya, maka saya sudah membuat perencanaan untuk 3 program yang tentunya bisa mengedukasi atau sebagai program pembelajaran kita semuanya dalam memperkaya pemahaman atau pengetahuan kita tentang Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi ini juga saya lakukan demi kecintaan saya atau rasa cinta saya terhadap kampung halaman di Pulau Muna. Jadi yang program pertama tentunya channel ini akan memberikan edukasi atau kursus atau pembelajaran bahasa daerah suku Muna. Dan itu sudah saya lakukan dan sampai hari ini sudah masuk ke edisi keempat. Jadi, dan ini saya akan terus pertahankan karena ini sebagai tantangan juga bahwa warga Muna saat ini sudah mayoritas jarang menggunakan bahasa daerah sendiri, sehingga itu menyebabkan kurangnya pemahaman kita terhadap bahasa daerah suku Muna, dan ini tentu mengancam budaya bahasa, jadi mengancam kepunahan bahasa Muna. Sehingga saya berpikir bahwa perlu ada semacam pelatihan atau sharing knowledge tentang bahasa Muna. Dan kalau bukan kita yang memulai sebagai generasi muda, siapa lagi? Ini juga berpotret daripada pertanyaan-pertanyaan akun, pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan baik di media sosial Facebook maupun di YouTube. Pertanyaan tersebut tentang bagaimana sih bisa menggunakan atau bagaimana bisa berbicara menggunakan bahasa suku Muna. Dan itu bukan hanya berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Tenggara saja. Dan menurut catatan saya, ada bahkan yang berasal dari luar negeri. Ada yang dari Malaysia, terus tentu ada yang ini dari Belanda, dan dari daerah Jawa sendiri,
ada dari Kalimantan Timur kemarin. Jadi sudah saya rangkum banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi pada edisi berikutnya saya akan menjawab. Jadi pada dasarnya kalau berbicara tentang bahasa Muna, tidak ada yang sulit selama kita mau untuk belajar. Jadi bahasa apapun tidak ada yang sulit selama kita mau belajar. Namun demikian kadang-kadang bahasa Muna ini unik. Sebenarnya kalau saya katakan bukan sulit ya. Dari bahasa Muna itu unik. Uniknya dalam artian bahwa satu benda itu bisa memiliki bahasa yang banyak. Tergantung daripada sifat atau masa atau perlakuan terhadap benda tersebut. Nah, pada edisi sebelumnya saya juga sudah membahas terkait dengan kata-kata benda yang bisa memiliki bahasa atau penyebutan lain ketika mengalami perbedaan perlakuan atau perbedaan masa atau perbedaan waktu. Dan memang ini perlu kita ulas lebih detail. Tapi pada dasarnya overall sih suku Muna atau bahasa suku Muna itu sangat mudah dipelajari. Karena tidak seperti bahasa-bahasa daerah yang lain. Walaupun memang butuh pemahaman awalan dan akhiran itu sendiri. Tapi nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas untuk bahasa daerah Muna ini. Dan yang berikutnya, program yang berikutnya saya ingin memperkenalkan ke teman-teman sekalian adalah program edukasi. Jadi edukasi ini dalam artian saya akan mengundang narasumber-narasumber yang punya kompetensi atau narasumber-narasumber yang memungkinkan bisa membagikan pengetahuannya terhadap kita semuanya di wilayah Jakarta tentunya sebagaimana saya berdiam. Ini untuk sharing-sharing pengetahuan atau pengalaman di mana bisa kita duplikasi di kampung kita sendiri. Khususnya bagaimana kita meningkatkan taraf hidup kita sendiri. Bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi terhadap produk-produk yang ada di kampung kita sendiri. Dan ini sangat perlu, karena bagaimanapun kota besar adalah sentralnya orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk bertahan hidup di sini. Memiliki kapasitas untuk berwira swasta misalnya, berusaha, melihat peluang, berkreasi. Jadi salah satu sentral yang memang kita perlu gali lebih jauh. Bagaimana mereka-mereka ini bisa memberikan knowledge atau pengetahuan tambahan terhadap kita di kampung halaman. Dari berbagai sisi. Tentunya saya akan mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten untuk itu. Tentu narasumber-narasumber yang akan saya pilih ini masih ada kaitannya dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Prioritas adalah teman-teman kita atau keluarga kita yang di Muna yang sudah sukses di ibu kota Jakarta. Jadi sebagai motivasi atau penyemangat kita semuanya bagaimana sih kita bisa menyesuaikan diri di ibu kota atau di kota-kota besar yang lain sehingga kita bisa survive atau bertahan hidup atau bahkan bisa lebih sukses. Gitu. Program yang kedua, program edukasi atau sharing knowledge. Dan yang ketiga tentunya hiburan. Jadi hiburan saya merangkum ada beberapa. Yang pertama semacam komedi stand up atau berbicara komedi tunggal ya. Dan yang kedua bisa dari bentuk-bentuk sitkom yang sudah saya lakukan atau sudah saya uji coba atau sudah saya trial beberapa hari sebelumnya. Sitkom atau cerita-cerita film-film pendek, cerita-cerita kelucuan, humor dalam sketsa atau skenario film-film pendek. Dan yang sebelum-sebelumnya itu adalah bagian daripada trial saya atau uji coba saya seperti apa respon daripada teman-teman sekalian dalam
menikmati sajian itu. Dan tentu hiburan itu perlu dan ada kaitannya dengan edukasi. Edukasi kalau saya sendiri karena menikah dengan orang Jawa yang ada di tanah Jawa ini, maka saya lebih ke edukasi antar suku, suku Muna dan suku Jawa. Bagaimana pola hidup sehari-hari kedua suku tersebut, karena harus menggabungkan dua budaya, budaya Muna dan budaya Jawa. Walaupun ini sudah banyak terjadi di kampung kita, tapi masih minim yang mengangkat ke permukaan kisah-kisah unik itu seperti apa. Sehingga saya anggap bahwa ini perlu untuk kita angkat ke permukaan menjadi bahan edukasi. Bagaimana kita menghargai pasangan kita yang berbeda budaya di dalam rumah tangga. Bagaimana kita menempatkan diri kita yang berbeda budaya, budaya keras yang terbiasa kita berbicara keras, misalnya kita sebagai orang Timur atau dari Muna sana berbicara keras. Bagaimana kita menggabungkan, memperhalus intonasi kita itu sehingga tidak membuat tersinggung lawan bicara kita. Seperti itu. Jadi ada banyak edukasi-edukasi yang bisa mendidik kita untuk menyesuaikan diri kita dimanapun kita berada. Itulah 3 program yang akan saya patenkan atau akan saya produksi secara kontinu, sehingga dengan harapan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, baik yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun yang berada di luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya tujuannya cuma satu, yakni kita mencintai kampung kita sendiri, Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan berbagai budaya, kekayaan lokal yang bisa menjadi modal kita untuk bersinergi dengan teman-teman yang ada di luar Pulau Muna. Dan sebelum saya akhiri statement saya atau ucapan terima kasih saya kepada teman-teman, jangan lupa jika ada hal-hal yang kurang berkenaan, saran atau masukan untuk kebaikan channel ini, saya mempersilahkan untuk langsung menghubungi nomor WA saya akan cantumkan di bawah ini. Dan ini terbuka untuk teman-teman sekalian, atau mungkin ada ide-ide kreatif untuk ikut tergabung dalam produksi konten-konten yang kreatif ya di Kambage Muna. Dan khusus untuk teman-teman dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang ada di Kota Jakarta, saya juga mengajak mari kita sama-sama bergabung, ikut berkreasi, memberikan asas manfaat buat kampung kita di Sulawesi Tenggara. Dimanapun kita berada, ini sebagai wujud kecintaan kita terhadap kampung halaman. Dan untuk komedi sitkom atau komedi cerita-cerita film-film pendek nanti, saya akan melibatkan beberapa unsur pemula. Unsur pemula yang ada di Kota Jakarta tentunya. Jadi bukan hanya saya akan melibatkan beberapa teman-teman atau yang ingin terlibat dalam hal konten-konten kreasi yang ada, konten-konten kreatif yang ada di Kota Jakarta. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Tentunya untuk pengiriman ucapan terima kasih tadi, kaos dan gelas atau goodie bag, nanti saya akan acak berdasarkan komentar-komentar yang aktif yang ada di YouTube. Komentar-komentar yang aktif yang ada di YouTube. Saya akan acak dan saya akan DM langsung atau balas langsung di komen tersebut untuk mengucapkan selamat dan mendapatkan goodie bag yang saya siapkan. Oke, itu saja teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita tetap sehat walafiat dan tentunya bisa berjumpa kembali dalam edisi berikutnya dalam kondisi yang sama sehat. Dan mari kita tetap menjaga kecintaan kita terhadap kampung halaman kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.